Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pilar 08 segera laporkan Roy Suryo dan penyebar hoax soal Gibran. Inilah kenapa 02 begitu dikit-dikit lapor begitu kan ya. Inilah negara demokrasi kita. Setiap tahun muncul narasi-narasi itu, baik hoax, baik apapun di situ begitu kan. Tapi bukan berarti kita harus melaporkan ini, melaporkan itu begitu kan. Memang kita itu dilindungi undang-undang ITE di situ begitu. Tapi jangan sekali-kali sana sini melaporkan ya, seolah-olah baper ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi artinya apa ya? Artinya kalau memang tuduhan-tuduhan Roy Suryo itu terbantahkan, misalnya tidak benar ya, KPU sudah memberikan klarifikasi bahwa Roy Suryo atau fitnah begitu kan ya, sudah dikatakan fitnah. Ngapain kita harus melaporkan sana sini begitu kan? Itu penting begitu bagi kita ya, menghormati demokrasi sana sini. Kalau memang dia jelas salah, ya kritik mereka salah begitu kan ya. Buka mereka begitu argumentasinya, datanya, apa yang diperjuangkan mereka begitu kan. Kalau hanya memberikan pola narasi-narasi yang kemudian laporkan sana sini, sudah biasa masyarakat Indonesia hal-hal seperti itu begitu kan. Itu kan dampaknya kepada Prabowo sendiri, dikit-dikit marah begitu kan ya, dikit-dikit lapor. Itu dampaknya di situ. Tapi pada kenyataannya orang akan melihat apakah benar tuduhan-tuduhan Roy Suryo ini begitu kan ya, yang kemudian katanya dianggap sebagai penyebar hoax soal Gibran itu begitu. Dan kita lihat begitu kan, bagaimana Roy Suryo menampilkan di X-nya, menampilkan data-data yang kemudian yang dianggap begitu kan ya, tidak sesuai dengan pandangan Roy Suryo di situ. Nah, kita lihat di situ. Ngapain kita harus lapor sana sini? Bagi kami adalah sebagai rakyat biasa hanya mengomentari begini. Ketika demokrasi ini ditegakkan, ya kebebasan itu ada, ya orang akan melihat hari ini lebih cerdas begitu kan ya, melihat bagaimana apakah ini hoax atau tidak begitu. Ya itu dilihat di situ begitu. Bung Suryo siap lapor balik ya, baik Pilar 08 dan Ketua KPU katanya ya. Wajib dipenjarakan lagi biar Pilpres ini tidak terjadi kegaduhan dan hoax ya. Capek-capek ya kampanyekan Pilpres damai, sejuk tidak hoax ya. Tapi manusia panci ini membuat narasi hoax ya. Ini gimana katanya begitu. KPU aja dong ancam untuk laporkan, apalagi si Bapak Suryo, kata Roy Suryo. Roy Suryo tetap ingin melawan. Dalam artian ingin melawan itu bahwa ya kan tetap memperkokan bahwa ini nyata katanya begitu ya. Meyakinkan kepada publik di situ begitu. Dan inilah kalau memang dia salah, coba tunjukkan yang mana ya, yang hoax, mana yang kenyataan, mana yang tidak di situ begitu kan. Biar tahu masyarakat Indonesia. Apalagi begitu kan ya, menggunakan mix inilah, menggunakan earphone dan sebagainya begitu kan. Ya bagi kami sejak awal sudah saya katakan, ngapain kita harus menggunakan itu begitu kan ya. Bagi kami adalah cukup satu berdiri kayak debat capres kemarin kan sudah cukup mereka begitu, tidak harus pakai earphone, tidak harus pakai podium dan sebagainya, nggak usahlah pakai ituan kalau bagi kami begitu kan. Saya kira perdebatan itu yang muncul begitu, narasi itu begitu. Semua kau laporkan karena berkuasa dikit-dikit lapor, sementara kesalahan kalian semua pitching ya katanya. Kelompok dia salah dilindungi katanya. Ini benar-benar ya, komentar-komentar netizen sudah banyak, kritikan dan bahkan netizen di situ begitu, para publik ya sudah banyak menduga kenapa harus ada ya seperti ini. Saya kira dari hoax begitu sering dilakukan bagi orang-orang mereka begitu untuk menyanjung junjungannya, banyak sekali di situ begitu. Pilar 08 segera laporkan Roy Suryo dan penyebar hoax soal Gibran ya. Pilihan rakyat Pilar 08 bakal melaporkan pemerhati telematika Roy Suryo di Mabes Polri. Bahkan yang muncul tuduhan Roy Suryo melalui media sosial menyebutkan ya calon wapres ya Gibran Raka Buming Raka melakukan kecurangan menggunakan alat bantu mikrofon saat mengikuti ajang debat. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri mengatakan narasi yang dibentuk oleh Roy Suryo membuat stigma negatif terhadap Gibran. Bahkan ya banyak yang terhasut dalam ya menuai respon komentar ujaran kebencian, fitnah, menyebarkan berita bohong, hasutan berakibat pencemaran nama baik ya kepada sang yang bersangkutan ya. Kita lihat saja ketika mereka punya dampak negatif, maka yang disalahkan Roy Suryo pun jadi sasaran begitu kan.
Jadi debat kemarin itu agak melihat orang masyarakat Indonesia itu sudah tahu bahwa kemampuan Gibran itu aja mereka. Ya, dengan adanya dampak negatif di masyarakat sangat tinggi, pada akhirnya Roy Suryo pun jadi sasaran mereka ketika dia menanyakan ya bagaimana yang digunakan earphone Max yang digunakan oleh si Gibran begitu. Menurutnya bahkan ia menjadi alat untuk menyerang lawan politik Gibran yang dilakukan oleh oknum-oknum pendukung paslon lainnya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dia mengatakan situasi pemilu hari ini berhati-hati dalam muat tulisan dan keterangan yang akan mempengaruhi tensi politik pemilu masyarakat. Bahkan semua tindak tunduk ya peserta pemilu menjadi sorotan masyarakat dan pendukungnya paslonnya untuk menunggu kesalahan yang akan dibuatkan sebagai alasan membuat laporan pelanggaran ke Bawaslu, Polri dan pihak-pihak lain terkait untuk menjatuhkan lawan politiknya ya. Apakah ini termasuk untuk menjatuhkan lawan? Siapa yang didukung oleh Roy Suryo? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan masih muncul spekulasi seperti ini begitu kan ya, terus menerus ya. Saya hanya memberikan edukasi begini. Inilah negara demokrasi. Kebebasan berpendapat oke begitu di situ, tapi bukan berarti harus lapor sana sini, lapor sana sini. Walaupun kita diatur oleh undang-undang, setidaknya Roy Suryo dengan siapapun, dengan KPU, dengan tim 02 ya datang di situ begitu, apa yang sebenarnya bicarakan, utamakan bicarakan dulu di situ, bukan dikit-dikit lapor begitu kan ya. Atas itu ya Pilar 08 berinisiatif untuk membuat gerakan ini agar masyarakat yang tidak mengerti ya menjadikan kambing hitam atau korban ya atas narasi-narasi yang disebarkan oleh oknum-oknum membuat gaduh situasi pemilu. Saya sangat berharap ya dan mendesak Polri untuk menangkap Roy Suryo dan pihak-pihak terlibat sengaja menyebarkan berita-berita bohong, fitnah ya provokasi yang mengadu domba masyarakat agar situasi politik ini terjaga dan kondusif, kata HNV ya. Ini berujung dilaporkan katanya begitu. Apakah benar seperti itu? Ya kita lihat saja nasibnya mereka begitu kan. Jadi saya kira begini ya, ini kan kebebasan berpendapat seperti orang berkomentar begitu kan, apapun di situ begitu ditanggapi sana sini. Inilah negara demokrasi begitu kan. Ya kalau dikit-dikit lapor banyak orang yang masuk penjara, tidak hanya 01, 02, 03 begitu kan. Walaupun netral banyak yang kemudian mengomentari si A, si B dan dengan cara-cara itu banyak yang kemudian ditangkap. Kalau kita membuat adil begitu kan. Kalau hanya segelintir orang yang kemudian mengatakan bahwa wah ini menyebarkan hoax atau apa begitu kan, mending ya kenapa tidak bermusyawarah dulu begitu kan, apa ya yang harus kita lakukan begitu. Kalau memang sudah musyawarah jelas di situ begitu ya, tetap ngotot itu ya boleh-boleh aja, tanpa data ya silakan begitu diproses secara hukum, kan begitu logikanya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.